Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zamal Gifari. Saya alumni Estiqlal Fatwa tahun 2020, dan ketika di Estiqlal Fatwa saya sempat menjadi ketua OSIS di pada saat itu. Dan sekarang saya duduk di kelas 11 IPA dan sekolah di MA Manbal Huda Bandung. Nah, saat ini masa karantina mandiri akibat pandemi COVID-19 menjadi waktu bagi banyak orang untuk menggali potensi diri yang terpendam. Sejumlah tips menggali potensi diri berikut dapat membantu kamu di masa yang akan datang. Nah, setiap orang tuh kan pasti punya potensi dalam diri yang saling berbeda satu sama lain. Dengan mengenali potensi diri, hidup bisa jadi lebih berkembang dalam mencapai apapun yang kamu inginkan. Potensi diri juga bisa menjadi jalan utama yang bisa nuntun kamu buat nemuin karir yang tepat. Nah, tips buat nyari potensi diri itu, yang pertama, cari tahu apa impian kamu. Biasanya sih lebih ke profesi ya. Misalkan pengen jadi ilmuwan atau pengen jadi pemain bola, koki, atau apapun itu, kamu harus nentuin impian kamu. Nah, tapi kalau kamu punya banyak impian, kamu harus bisa nentuin satu impian yang paling besar dan fokus terhadap impian tersebut. Nah, terus yang kedua, ketahui apa yang kamu suka. Sukses itu nggak harus pinter mata pelajaran sekolah. Sukses itu nggak harus nilainya tinggi. Tapi kebanyakan orang sukses itu tahu apa yang mereka suka. Contohnya aja Bill Gates. Kalian pasti tahu kan, salah satu orang terkaya di dunia saat ini. Dulu dia itu nggak terlalu pintar di mata pelajaran sekolah. Maka dari itu dia nyari apa yang potensi dia tuh apa gitu. Kemudian dia nemu, dia pengen belajar komputer. Terus dia belajarlah perangkat lunak komputer kayak gitu. Terus belajar sampai akhirnya dia jadi seperti sekarang. Karena kesukaannya, dia bisa sukses jadi orang terkaya di dunia. Yang ketiga, kenali kelebihan dan kekurangan diri kalian. Nah, kalau bisa, kalian buat list tentang kelebihan dan kekurangan diri kalian. Tapi kalau kalian stuck banget nih, apa ya kekurangan saya, apa kelebihan saya gitu, kalian bisa tanya ke orang lain, ke orang-orang terdekat kalian, apa sih kelebihan sama kekurangan saya gitu. Terus yang keempat, berani menghadapi kegagalan. Banyak orang yang berpikir bahwa gagal itu ya udah berakhir gitu. Padahal enggak. Gagal itu ya awal sebelum datangnya keberhasilan itu sendiri. Terus cara kita menyikapi kegagalan itu juga bakalan nentuin seberapa besar kesuksesan kita nanti. Nah, terus yang kelima, coba hal-hal baru. Nah, kalau kalian masih belum nemu juga potensi kalian apa, coba hal-hal baru. Kalau kalian pengen sukses, jangan batasi potensi diri, karena nggak ada kesuksesan tanpa berani mencoba hal-hal yang baru. Jadi intinya, jangan malas. Terus kalian juga harus terus mencoba mengembangkan kemampuan diri. Latih terus diri kalian, dan jangan takut sama yang namanya kegagalan. Nah, terus kalau misalkan masih bingung nih gitu, masih bingung nyari potensi diri tuh gimana atau apa, nah kalian bisa gabung ke organisasi. Kalau di SMP mungkin ada OSIS ya. Nah, kalian bisa bergabung ke OSIS. Kenapa harus gabung ke OSIS atau ke organisasi? Karena kalau di organisasi, kalian bisa belajar. Yang pertama, mencapai tujuan bersama. Kalian bakal belajar buat mutusin. Terus yang kedua, kalian bakalan
belajar memecahkan masalah. Dan ketiga, kalian pastinya bisa menambah pengetahuan dan wawasan. Terus kalian juga bisa menemukan semangat bersama gitu. Jadi kalau kalian tipe orang yang gak bisa belajar sendiri, kalian harus banget gabung organisasi. Yang kelima, di organisasi itu bisa dikembangkan ilmu public speaking. Saya orangnya benar-benar introvert banget, benar-benar no lab. Dan sekarang karena gabung organisasi bisa ngomong kayak gini. Yang keenam, melatih jiwa kepemimpinan. Yang ketujuh, membentuk emotional intelligence. Dan yang terakhir, belajar membagi waktu. Nah, jadi itu dia beberapa tips untuk mengenal atau mencari potensi diri kalian. Semoga bermanfaat dan semoga kalian sukses dengan tujuan kalian masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.